bicaralah dengan mama mantu. Jangan bicara tentang mama mantu. Dia doa kasmati kita. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Saudara, Yesus bilang begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Kenapa lapar? Yesus pakai kata lapar untuk menunjukkan bahwa lapar itu tidak ada yang perintah kita cari sendiri. Haus tidak ada yang suruh kita cari sendiri. Dan kalau kebenaran itu kita lakukan seperti lapar dan haus yang tanpa diperintah, saudara dipuaskan. Ada banyak orang tidak semangat bergereja. Ada banyak orang berdoa dulu, sekarang sudah berhenti berdoa. Dulu dong rajin ikut komisi-komisi, sekarang berhenti. Kenapa? Karena ada orang tidak puas di dalam dirinya. Kalau saudara rindu puas, lakukanlah kebenaran itu seperti lapar dan haus. Anda dipuaskan. Saudara lihat kalau orang tidak puas tuh, tidak puas apa sah? Ada sah dia pun hidup. Pokoknya kalau tidak puas tuh ada sah, ada sah. Nah kalau ada yang tidak puas tuh kelihatan. Saya tidak bisa tahu, tapi Tuhan tahu. Dipuaskan kalau kebenaran itu saudara lakukan seperti lapar. Dan kebenaran yang paling utama adalah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dipuaskan. Nanti kalau tidak kita duduk di sini kayak rasa, semua ada yang tidak beres. Pernah rasa begitu? Diam dia pun maksud apa? Tidak puas itu. Dan dengan Tuhan, bangunlah hubungan itu. Ini kesempatan. Kadang-kadang saudara sama seperti Yudas. Yang bikin kita tambah terpuruk tuh kawan-kawan dan tetangga. Banyak orang datang kau dengar kita pun cerita dong sengaja ikut menangis tuh dan terlalu percaya. Dorang hanya penasaran dan kita pun cerita. Terus keluar dong mulai babisi kasih tahu bilang, Dong penasaran, bukan dong berempati, penasaran sah, dong kepingin. Pernah merasa begitu kok? Bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita tahu bahwa, kok kenapa harus lu? Sebenarnya beta tuh seni apa-apa tapi lu. Coba kalau orang lain. Tapi ini kita dua. Seperti kakak adik. Makan satu piring. Waktu retret. Dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, kesempatan dengan manusia. Dari tadi kesempatan dengan Tuhan, selalu diberikan kesempatan. Tapi yang kedua, kesempatan dengan manusia. Hai, manusia yang kita jengkel dong, itu dong masih tetap hidup. Iya, coba bayangkan di kita pun kiri kanan tuh ada orang yang kita tidak suka kok tidak. Sekarang ini. Jangan yang di depan, Mereka masih hidup. Selesaikanlah sebelum keluar dari ini ruang kebaktian. Sebab di luar saya tidak jamin apa yang terjadi. Selesaikan hari ini. Selesaikan. Dengan manusia. Supaya senyum kita tulus. Supaya salam kita tulus. Sebab sekarang mulai nyata, tidak semua salam tulus. Salam. Selesaikan. Mau simpan sampai kapan coba? Mau simpan sampai kapan?
Kasihan orang mati juga kita bilang, biar dia mati, biar. Hai, kok apa yang terlalu? Kalau pendeta Yandi benci sama pendeta Antoneta, itu kan tidak mungkin. Tapi dimungkinkan saja ya. Kalau pendeta Yandi benci pendeta Antoneta, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Pendeta Yandi rugi. Kenapa? Setiap kali lihat ibu pemuka, saya hati yang tidak enak. Setiap kali orang bicara tentang ibu, saya hati tidak enak. Kesempatan ini perbaiki hubungan itu. Waktu kita lihat bilang, Ma, lebih. Kesempatan dengan manusia. Dia mungkin kakak adik kita. Tolong lihat kita pun kakak adik dong hubungan lah, tolong. Bayangkan, jangan sampai kita ada andil dari itu. Tolong ingat tadi kalimat bijak itu. Yang Tuhan kasih pertama kali bukan harta warisan. Bukan barang. Tapi kesempatan. Lalu apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu sederhana. Yang paling sulit adalah kita merendahkan diri untuk menyambut orang lain. Yang paling sulit adalah kita berkata jujur kepada orang lain. Kita ini mau kasih tahu sesuatu untuk kepentingan yang baik, susah. Susah. Contoh, kalau lihat ada orang, teman, lihat kiri kanan, ada yang punya kotoran sedikit di hidung. Kita mau omong ke mana kok Kayak bilang, tapi herannya kita bisa kasih tahu orang lain. Di dia kita tidak kasih tahu, kita kasih tahu orang lain. Kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang lain. Iya bilang kasih tahu dia, jangan kasih tahu orang lain. Maka rumusnya begini, bicaralah dengan, jangan bicara tentang. Bicaralah dengan Aciliani, jangan bicara tentang Aciliani. Bicaralah dengan Mama Mantu, jangan bicara tentang Mama Mantu. Dia doa kasmati kita. Dan dia, Ma, Po, co jujur dong. Beta kurang apa? Sampai kau beta tidak diterima begini nih. Po bilang, lu kurang ajar, sah. Nah itu merendahkan hati untuk menerima begitu tuh rumit. Kita butuh hubungan yang indah. Kadang-kadang kalau hubungan yang indah tuh saudara, baik dengan Tuhan dengan manusia, hubungan yang indah tuh lebih berharga daripada pemberian. Walaupun kadang-kadang saya potong, nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Siapa bilang? Cek ulang. Kadang-kadang kita tidak penting nama baik dengan Tuhan. Lebih penting sebuah hubungan. Bahkan dalam doa-doamu, saya ingin katakan, hubungan yang baik lebih penting dari pemberian. Kalau saya punya hubungan baik dengan Kak Adi, saya jalan kaki, Kak Adi mau bawa motor, udah lihat saya di jalan kaki, Kak Adi langsung berhenti. Pak Pendeta, mau pergi mana? Naik. Kita berangkat sekarang. Itu hubungan yang baik. Tanpa meminta, dikasih. Tapi kalau hubungan kita buruk, saya jalan kaki, Kak Adi di motor, sampai di saya berhenti juga. Tapi tanya, ojek kok? Hubungan yang baik lebih penting dari pemberian.
Tolong bangun hubungan yang baik. Habis ini tolong saling memaafkan, merendahkan diri. Begitu. Pi menangis. Menangis sekali tidak bisa, coba menangis 2 kali. Kalau tidak bisa bilang, ingat ini ketiga. Jangan pakai baan. Masa mengalah pakai mengancam? Tidak ada mengalah yang pakai ancaman. Tidak ada. Tidak ada mengalah yang bikin takut. Kita ini suka bikin takut. Tidak. Baingau ada nih. Baingau, siapa yang pernah ketemu baingau? Kasih turun sedikit kita pun. I believe in God our Father.